Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Islam diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmatan lil alamin, dan nabinya Nabiur Rahmah, nabinya sebagai Nabiur Rahmah, nabi pembawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Rahmatul Islam tidak hanya dirasakan oleh umat manusia, melainkan juga dirasakan oleh umat makhluk yang lain selain manusia. Rahmatul Islam dirasakan oleh para jin, dirasakan oleh seluruh hewan. Bagaimana Islam rahmatnya dengan sesama manusia, bagaimana rahmatnya Islam dengan sesama muslim, diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti satu jasad, dan diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran seperti satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin adalah saudara. Islam barakallahu fikum datang sebagai pembawa rahmat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum Ansar dengan nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah yang sangat besar pada kalian ketika kalian hidup bercerai-berai, perang saudara antara Aus dan Khazraj. Lalu kemudian dengan nikmat dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla kalian menjadi hidup bersaudara. Dan ini adalah nikmatul Islam, rahmatan lil alamin. Juga di hadapan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib menceritakan betapa besarnya rahmatul Islam kepada mereka.
Kata dia, ayyuhal malik, wahai baginda raja, dulu kami hidup di masa jahiliyah yang kuat memangsa yang lemah, dan kami mengkonsumsi bangkai, pokoknya apa saja yang bisa masuk ke perut kami makan, dan kami tidak peduli dengan kerabat-kerabat kami mengutusnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kami seorang Rasul yang kami kenal nasabnya, kami kenal tempat keluarnya dan tempat masuknya. Lalu dia mengajarkan kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk memakan mencukupkan diri dengan yang halal, dan untuk menyambung kekerabatan kami. Maka kami pun mengikutinya. Namun kaum kami tidak menerima, melainkan mereka memusuhi kami. Kami mengikutinya, namun kami dimusuhi oleh kaum kami, wahai baginda raja. Pengakuan dari Ja'far bin Abi Thalib di hadapan baginda Raja Najasyi, bagaimana rahmatul Islam dirasakan oleh kaum muslimin dan dirasakan oleh selain kaum muslimin, bahkan bukan hanya manusia, melainkan jin dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idza dzabhtum fa'ahsinudz dzibha, wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dzabihatahu." Jika kalian menyembelih hewan, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang baik, dan menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Jangan membantainya, jangan menyembelihnya dengan benda tumpul yang akan menyiksa dia, tetapi sembelihlah dia dengan hewan dengan pisau yang tajam sehingga cepat akan mencabut nyawa dia, dan juga ditenangkan hewan sembelihannya. Rahmah Islam diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pembawa rahmat dan bukan pembawa perpecahan dan bukan membawa kekacauan. Sehingga tidak heran kalau kita sekarang menyaksikan, barakallahu fikum, di barat, di negara-negara Eropa terjadi pengoboman, terjadi peledakan, lagi-lagi yang dituduh Islam. Dan entah benar apa enggak, faktanya selalu yang kalau terjadi seperti itu, selalu faktanya di belakang, wallahu alam benar apa enggaknya, selalu Islam. Kalaupun benar, tentu barakallahu fikum memang sengaja dibayar, sengaja untuk merusak cermin Islam di negara barat, karena adanya kekhawatiran dari barat terhadap perkembangan Islam yang begitu pesat di negeri mereka. Bahaya Islam menurut mereka. Subhanallah. Dan mereka tidak mungkin menangkalnya, tidak mungkin mereka menangkisnya dengan cara misal mereka mau menyebarkan dakwah mereka juga enggak. Islam memang fitrah masalahnya. Islam adalah dinul fitrah, agama fitrah. Sehingga adanya kekhawatiran seperti itu, berbagai macam cara dilakukan oleh barat untuk menjauhkan umat muslimin dari masyarakat mereka dari Islam, ditempuh berbagai macam cara. Kalau dulu mungkin waktu kita kecil kita mendengar adanya misi kristenisasi digencarkan, kemudian adanya gerakan Islamofobia digencarkan dengan berbagai macam cara, disebarkan free sex, disebarkan, disibukkan berbagai macam olahraga kegiatan, namun tetap tidak menyurutkan masyarakat umum untuk menganut Islam.
Dan sekarang yang kita setiap hari saksikan terus dengan cara kekerasan, ditampilkan Islam dengan cara kekerasan. Subhanallah. Setiap ada kejadian mesti arahnya kepada Islam. Belum ada hukum, belum ada bukti, belum ada saksi, belum ada apa-apa, mesti yang ditampilkan nama-nama orang Islam, nama-nama yang Islam. Semua ini kita pandang barakallahu fikum dari satu sisi, kita khawatir dari sisi lain barakallahu fikum kita melihat bahwa memang begitulah Islam, makin dibenci orang banyak, makin banyak juga yang senangi dia. Rahmat. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat? Siapa yang tidak mau bernaung di bawah rahmatnya Allah Azza wa Jalla? Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lihat Al-Qur'anul Karim. Mau ingin tahu bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, buka Al-Qur'an. Hanya berapa kali nama Nabi kita disebut di dalam Al-Qur'an? Cuma 4 kali. Cuma 4 kali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Qur'an. Sedangkan nama beliau Ahmad disebut 1 kali. Muhammadur Rasulullah. Hanya 4 kali disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Muhammad, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Fath. Disebut 4 kali. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam boleh dikata tidak terhitung di dalam Al-Quran berapa kali disebutkannya. Berapa kali disebutkannya? Demikian juga Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam berapa kali disebut di dalam Al-Quranul Karim? Boleh dikata tidak terhitung. Dan semua sebutannya bukan kejelekannya, melainkan selalu menyebutkan pujian dan menyanjungnya dan menjunjungnya. Memuji Nabi Musa ketika dia berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, ditenangkan oleh Allah Azza wa Jalla hatinya. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya terjepit lautan, Allah mengatakan pukulkan tongkatmu ke laut. Ketika dia pergi bertemu Nabi Khidir, berulang kali nama Nabi Musa disebut di dalam Al-Quranul Karim. Begitu adilnya dan begitu rahmatnya Islam. Sekarang bandingkan dengan kitabnya orang yang tetangga sebelah. Bagaimana mereka menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab mereka? Gak bakal ada, kalaupun ada paling kejelekannya. Bukan berarti ada kejelekannya, artinya dijelekkan di sana. Dan bahkan tidak cukup sebatas itu, melainkan barakallahu fikum kadang-kadang dibikin film kartun, dilecehkan di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Islam tetap aja mengatakan tidak boleh anarkis. Marah boleh, tetapi tidak boleh anarkis. Tidak boleh berhadapan dengan pemerintah. Serahkan kepada pihak berwajib, pihak pemerintah. Jangan berhakim sendiri, jangan main hakim sendiri. Rahmatnya Islam berulang kali disebut, padahal kita tahu barakallahu fikum nama di Nabi Musa pembawa agama Yahudi, Nabi Isa pembawa agama Nasrani. Disebutkan berulang kali di dalam Al-Quranul Karim dan dipuji juga di dalam hadis. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Musa, memuji Nabi Isa. Bahkan barakallahu fikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah."
barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimat Allah dan roh terjadi dengan roh yang Allah tiupkan padanya, wal jannata haqqun wan nar haqqun, surga benar dan neraka juga benar, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, Allah akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Keimanan kepada Nabi Isa, keimanan kepada Nabi Musa dijadikan di dalam Islam sebagai salah satu rukun apa? Rukun iman. Keimanan kepada Taurat, keimanan kepada Injil dijadikan sebagai salah satu rukun iman di dalam agama kita. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Kutub jamak dari kitab yang menunjukkan banyak. Kitabun, kitabani, kutubun. Rusulun juga jamak dari rasul yang menunjukkan banyak. Rasulun, rasulani, rusulun, rasul-rasul. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa dijadikan oleh agama kita sebagai rukun iman yang wajib kita imani. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil dijadikan oleh agama kita sebagai rukun iman yang wajib kita imani, dan bahkan dijadikan sebagai usulul kufur ketika orang mengkufurinya. Dijadikan sebagai salah satu lambang kekufuran ketika orang mengingkari Nabi Musa, mengingkari Nabi Isa, mengingkari Taurat dan mengingkari Injil. Subhanallah. Kata Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami tidak mau membeda-bedakan antara para rasul dalam keimanan. Betapa indahnya Islam dan betapa rahmatnya Islam, tidak terbawa kebencian dan tidak terbawa emosional, melainkan selalu berjalan di atas rahmatan lil alamin. Dijadikan keimanan kepada Taurat dan Injil, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai rukun iman. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya, berarti bukan hanya Al-Quran saja. Apa saja kitab-kitab yang kita ketahui? Yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Dan masih banyak lagi kitab yang tidak kita ketahui, tetapi tetap dikatakan oleh agama kita wajib kita imani, wajib kita percayai adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, adanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, tetapi coba kita lihat, apakah juga demikian di dalam rukun iman yang ada pada agama Yahudi dan agama Nasara? Yang ada, barakallahu fikum, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang ada adalah kebencian. Bagaimana mereka menyebut Al-Quran, kitab kita, berusaha menghinakannya, berusaha merendahkannya, berusaha melecehkannya. Tetapi Islam lagi-lagi selalu mengajarkan rahmah, selalu mengajarkan barakallahu fikum akhlakul karimah, selalu mengajarkan untuk idfa' billati hiya ahsan, selalu mengajarkan untuk membalas, kalaupun membalas dengan cara yang baik, yang terbaik.
Masya Allah, betapa hikmahnya dan betapa besarnya rahmatul Islam. Ini kalau kita cermati di dalam kitab kita, di dalam rukun iman kita, betapa adilnya Islam. Sehingga ketika barakallahu fikum Islam dipojokkan dengan berbagai macam tudingan dan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan, tetap aja Islam barakallahu fikum akan selalu maju dan akan selalu ke depan, sebagaimana janji Allah azza wa jalla, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan, ingin menghilangkan Islam dari permukaan bumi ini dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tudingan Islam adalah radikal. Setiap ada peledakan mesti yang dituduh adalah Islam. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain kecuali untuk menteror dan untuk mengingatkan masyarakat internasional bahwa kalau kalian jadi Islam, masuk Islam, bisa-bisa kalian jadi teroris. Subhanallah. Tapi tetap wa ya'ballahu wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kita yakin bahwa Allah azza wa jalla tetap akan menyempurnakan cahayanya, tetap akan terus membela agamanya sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan ini adalah keyakinan yang wajib kita imani, keimanan yang wajib kita yakini. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat. Siapapun merasakannya, tidak pernah berpihak karena yang ini misalnya pada golongan saya akan berpihak kepadanya, saya akan membelanya. Yang sana karena dia bukan golongan saya tidak mau berpihak kepadanya sekalipun dia benar. Enggak mungkin. Di dalam suatu kejadian pernah ada seorang muslim datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna hadha jahil. Wahai Rasulullah, tetanggaku ini orang Yahudi dan dia mencaplok dan mengambil tanah saya. Kata Rasulullah, laka bayyinah, kamu punya bukti bahwa tanah yang diambil oleh tetanggamu ini adalah tanahmu? Kata dia, enggak, saya enggak punya bukti, enggak punya saksi, enggak punya bukti ya Rasulullah. Laka syahid, ada saksi bahwa ini adalah tanahmu? Qala, saya enggak punya saksi. Saya enggak punya saksi. Saksi misal dari orang tua bahwa ini adalah warisan dari orang tua, enggak punya saksi. Kata Rasulullah SAW, idzan saya halif. Kalau kamu tidak punya saksi, maka dia akan sumpah. Wa yadhhabu bimali, dan dia akan mengambil hartamu. Sahabat ini protes. Ya Rasulullah, innahu rajulun fajir wa la yubali bima halaf. Sayahlif wa yadhhab bimali. Ya Rasulullah, mana mungkin Anda mempersilahkan dia sumpah? Dia ini kan seorang Yahudi yang gak takut dosa, yang gak takut Allah azza wa jalla. Dia akan sumpah, gak peduli, yang penting dia menang. Kata Rasulullah SAW, malaka illa dzalik. Tidak ada kecuali itu. Tidak ada kecuali itu. Urusan dia sumpahnya palsu, dusta, urusan dia nanti dengan Allah azza wa jalla, Allah yang mengadabnya. Tetapi Anda sekarang walaupun Anda adalah muslim, sahabat saya, berhubung Anda tidak punya bukti, tidak punya dalil yang kuat, tidak punya saksi, maka di dalam Islam hanya itu saja. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kamu yang mengaku punya tanah, kamu yang mengaku bahwa ini tanahmu dan diambil oleh orang Yahudi, kamu harus punya dua, bukti atau saksi. Buktinya mana kalau zaman sekarangnya sertifikat atau saksi? Kalau tidak ada saksi,
wal yaminu ala man ankar. Kalau tidak ada saksi, orang yang mengingkari sumpah. Selesai. Rahmatul Islam. Islam barakallahu fikum bukan milik kelompok tertentu, bukan milik golongan tertentu, sehingga siapa yang bersama kita, kita rahmat kepada dia, kita ziarahi, kita kunjungi. Kalau ketemu senyum, ramah kalau di pengajian. Tapi kalau di luar golongan kita, ketemu dengan dia buang muka, ketus lagi ngomongnya, enggak dijengok, enggak ditengok. Kan tidak demikian Islam. Islam mengajarkan apa kata Rasulullah SAW? Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau Anda bertemu dengan dia, ucapkan salam. Kenapa yang kita pandang golongan? Yang satu pengajian salam, enggak satu pengajian buang muka. Ini apa yang seperti ini? Ini bukan menyebarkan syiar Islam. Ini menyebarkan syiar fanatik dan asabiyah. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau Anda bertemu dengan dia, ucapkan salam. Siapa dia ini? Kata Rasulullah, hakul muslim 'alal muslim. Muslim. Jadi intinya adalah apakah Anda menganggap dia muslim? Muslim. Kenapa enggak salam? Karena dia begini, muslim bukan muslim. Kenapa Anda enggak salam? Lagi-lagi selalu pertanyaannya, kenapa Anda enggak salam? Idza marida fa'udhu. Kalau dia meninggal, kamu jenguk dia. Idza mata fa'atbi'u. Kalau dia sakit, kamu jenguk dia. Kalau meninggal, antarkan jenazahnya. Sebagian orang mempersempit hadis ini kepada kelompoknya saja. Kalau dengar ada teman sepengajiannya sakit, rombongan datang, menziarahinya ke rumah sakit, ke rumahnya ditengok. Tapi kalau dengar berita ada seorang sakit padahal tetangganya, tapi tidak sepengajian, biarin aja, mau mati mau busuk dalam rumah gak bakal tak tengok. Kadang-kadang begitu sebagian orang. Masya Allah kejamnya. Islam ini rahmatan lil alamin. Kenapa jadi seperti ini? Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atbi'uhu. Kalau kamu ketemu salam, kalau dia sakit kamu tengok dia, kalau dia meninggal kamu antarkan jenazahnya ke kuburan. Itu siapa? Muslim. Ini yang memecah belah itu firqah ataupun perpecahan syaitan yang terus menghasut antara kaum muslimin. Merasa paling benar, merasa dirinya yang paling top, yang paling benar, sehingga menganggap orang lain sesat semuanya. Ini tidak lain kecuali karena memang perasaan syaitan. Kalau merasa perasaan benar, Iblis merasa benar gak ketika gak mau sujud kepada Adam? Merasa benar. Merasa benar dia. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam, gak mau. Apa dia merasa salah? Enggak. Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masa saya yang lebih baik ini suruh sujud kepada makhluk yang lebih rendah? Saya kan dari api, dia dari tanah. Kalau masalah perasaan, iblis pun merasa benar ketika gak mau sujud kepada Adam. Tetapi yang membuktikan kan fakta. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin seseorang merasa benar sementara dia hadis, sementara pada dirinya ada hadis, haknya seorang muslim atas muslim yang lain tidak bisa menerapkannya. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikategorikan benar? Rasulullah mengatakan sallim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal maupun pada orang yang tidak kau kenal. Islam ini sekali lagi bukan milik kelompok, melainkan barakallahu fikum rahmatan lil alamin. Nah, udah masuk isya belum? Jam berapa isya? Kurang berapa? Masih ada dikit lagi insyaallah. Kita lanjutkan dikit lagi. Ini salah satu contoh bagaimana kehidupan kaum muslimin yang menampilkan rahmatan lil alamin,
yang menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, persaudaraan, keakraban, keakuran yang kuat, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, yang benar meluruskan orang yang salah juga merasa salah, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan di tengah-tengah mereka. Tetapi syaitan enggak ridha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir, inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi at-tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa dan patah semangat untuk memperhambakan umat manusia secara khusus di Jazirah Arab kepada dirinya, berusaha untuk menyesatkan semua manusia dari jalur yang benar. Gak berhasil setan, gak bakal. Tetapi kata Rasulullah SAW, fit tahrish bainahum, ditanamkan adu domba di antara mereka. Subhanallah. Yang ini membenci saudaranya seorang muslim lebih daripada kebencian dia kepada selain muslim. Yang ini benci kepada saudaranya seorang muslim sampai tidak salam, sampai potong buang muka, sampai sakit pun tidak pernah akan menengoknya. Tahrish ditanamkan di tengah-tengah mereka adu domba. Makanya barakallahu fikum, di antara doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim, kata Allah, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا innaka raufur rahim. Doa ini sering diucapkan oleh kaum muslimin, sering diaminkan oleh kaum muslimin, dan sering diucapkan oleh khatib di atas mimbar. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah dosa-dosa pendahulu saya dalam keimanan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah dosa-dosa saudara saya yang telah mendahului saya dalam keimanan. Dan jangan Engkau jadikan di hatiku ini ya Allah rasa benci, rasa dongkol kepada saudara saya seorang muslim. Masya Allah. Artinya benci karena kepada kepribadian seorang muslim. Kalau dia misalnya muslim minum khamr, ya wajar kalau kita benci. Muslim sholat tapi kok minum khamr, masa kita nggak benci dia minum khamr? Benci, tetapi kadang-kadang celakanya sebagian orang, kalau dia sudah benci kepada seseorang, maka dia akan benci dengan kebencian total, sehingga masuk masjid pun tidak disapa, kemana saja tidak diperhatikan, tidak disalami. Kenapa? Habis minum khamr. Loh, salah dong, dia kan muslim. Ketika dia minum khamr, benci perbuatan dia itu. Tapi ketika dia mau baik, tunjukkan bahwa Anda adalah pembawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan berarti kebencian total. Sekali dia berbuat maksiat, sekali dia salah, kita benci 100%, seakan-akan tidak ada baiknya. Kalau seperti itu, na'udzubillah, enggak benar. Sampai tidak ada keadilan pada dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang di luar agama kalian, selama mereka tidak memerangi kalian dan selama mereka tidak berusaha mengusir kalian dari negeri kalian. Ini manhaj kita. Manhaj kita kaum muslimin berbuat baik barakallahu fikum dan tidak menunjukkan kebencian
terutama kepada saudara kita seorang muslim, sebagaimana doanya seorang mukmin, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di hatiku ya Allah perasaan benci kepada orang yang beriman. Dan kalau sudah seperti itu, maka sadarlah dan yakinlah bahwa ini adalah penyakit yang akan terus dipupuk oleh syaitan. Dari situ syaitan akan terus memupuknya sampai akhirnya berakhir dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan buat saling tadabur, saling membelakangi, dengan barakallahu fikum tabaghud, membenci. Na'udzubillah. Ini barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan dari suatu. Ya, barangkali ada pertanyaan, satu pertanyaan cukup. Bagaimana ya reaksi kita waktu bertemu dengan orang yang orang tersebut menghina agama kita atau nabi kita? Yang pertama. Yang kedua, apa saran untuk saya? Karena saya punya teman yang berpemahaman Khawarij. Bertemu dengan orang yang menghina agama kita, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka selalu mengucapkan salam. Salam. Artinya kita jangan membalas dengan menghina agama dia, jangan membalas dengan menghina sesembahan dia, melainkan barakallahu fikum kita tunjukkan keadilan kepada dia. Nah, kita tunjukkan, karena bagaimanapun dia menghina agama kita, dia menghina nabi kita karena kejahilan dia dan karena hawa nafsu yang ada pada dia. Sehingga kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepadanya, dan kita tunjukkan barakallahu fikum bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin dan bukan pendendam seperti yang diisukan oleh kebanyakan dari orang-orang barat. Karena terkadang dia juga sengaja memancing yang seperti itu dan kita bereaksi, sehingga kita jangan terlalu menanggapi berlebihan. Rasulullah SAW marah kepada Aisyah ketika menanggapi berlebihan pada saat ada orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum. Aisyah menanggapi berlebihan, beliau marah. Beliau menjawab dengan wa'alaikum. Tetap kita bersabar. Yang kedua, pertanyaannya tadi berteman dengan seorang Khawarij. Yang jelas kita harus ekstra hati-hati. Khawarij seperti yang pernah kita singgung, subhanallah, terlalu pede, merasa bahwa pemikiran dia, ideologinya yang dia pegang itulah yang benar, bahwa hanya dia yang benar. Baiklah, sekarang boleh saja orang merasa benar, sudahlah, silakanlah. Tetapi kenapa selalu memusuhi muslimin? Itu anehnya. Kadang-kadang kita heran, ada sekelompok orang yang merasa benar, saya yang memegang kebenaran, yang ngaji sama saya, mau ustaz saya benar. Baiklah, tidak apa-apa, itu perasaan kamu, saya hargai perasaan. Tapi kenapa selalu menjadikan sasaranmu, cemoohanmu, ocehanmu setiap ta'lim, setiap daurah, setiap belajar adalah orang Islam? Kan aneh. Itu masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di pelosok sana yang jadi mangsa kristenisasi, yang jadi sasaran mereka. Kalau kamu merasa benar, bentuk para da'i, bentuk badan sosial, kemudian kamu kirim para mubalik di pelosok sana, bawa sembako di sana dibagi-bagikan, itu baru hebat. Apa gunanya kalau benar tapi cuma singa podium? Di hadapan kepolisian, di hadapan aparatur keamanan teriak-teriak, oh ini Khawarij, kalian itu anjing-anjing neraka kalian. Masya Allah. Padahal kita tahu pemerintah kita ini siapa? Muslim. Di hadapan aparat keamanan berbicara seperti itu, dan juga kadang di hadapan muslim menyikapinya begitu keras.
Kalau benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan merasa benar dan mau berjuang ikhlas lillahi ta'ala, sana ngutus para duat ke pelosok sana, itu kan bagus. Dakwahkan Islam di sana. Hati-hati aja barakallahu fikum. Yang jelas banyak-banyak belajar dan hati-hati dari pemikiran seperti ini karena memang berbahaya. Mengancam, bukan hanya mengancam kaum muslimin, bahkan negara. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang anak yang tahu mau belajar ilmu syar'i kepada orang tua, saudara bapak yang beragama Nasrani dalam rangka berhati-hati syukran. Seorang anak yang belajar agama, ya berhati-hati barakallahu fikum. Belajar agama banyak ustaz, banyak kiai, banyak guru agama. Kenapa dibiarkan belajar sama seorang yang beragama Nasrani? Ini ketidakhati-hatian kadang-kadang sebagian orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Nasrani, padahal sekolah-sekolah Islam banyak. Aneh kadang-kadang, Masya Allah. Sebagian orang tua kadang-kadang entah pikirannya bagaimana, enggak merasa bahwa anak itu adalah tanggung jawab dia. Ini barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah dan bala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.